Oke, Amida, selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Kemana aja? Sama biasa di rumah aja, stay at home. Enggak ini, enggak apa, Selamat Lebaran ya. enggak ada Lebaran, enggak ada mudik. Apa bahkan katanya sekarang yang udah terlanjur mudik katanya untuk kembali ke Jakarta lagi apa harus ada apa surat izin keluar masuk Jakarta ya katanya gitu. Aku dengar seperti itu. Apa jadi harus ada Ya, surat surat tertentu lah gitu. Jadi yang bahkan yang dari bandara juga seperti itu. Gitu. aku kurang tahu. Yang pasti itu ada checkpoint juga nanti itu Ya, pasti ada ya, di perbatasan biasanya selalu ada kan ya. ya, ya, ya. Terus pakai tes kesehatan juga katanya langsung harus Ya, ada surat enggak, apa kesehatan itu ya. kalau aku kemarin aku baru terima info. Jadi kalau Hmm, yang masuk dari Bandara Soekarno-Hatta, iya. baik WNI atau WNA, itu mereka tes dulu. Jadi ada apa, PCR tes atau apa lagi. Ya. Nah, begitu kalau hasilnya positif, langsung ke apa yang Wisma Atlet itu, yang rumah sakit, yang Wisma Atlet Oh, diubah jadi rumah sakit. Tapi kalau mereka ya langsung negatif, karantina. kalau mereka negatif itu dibawa ke pusat karantina. Oh, Jadi pusat karantina, dites lagi di situ, dites lagi. ya. Terus setelah itu kalau hasil tesnya negatif di sana, ya udah Hmm, boleh pulang, jadi boleh kembali ke rumah, tapi tetap karantina mandiri 14 hari lagi. Jadi ya. untuk teman-teman misalkan yang kemarin nekat pulang, sebenarnya kan nggak boleh mudik kan. Iya, ya. Tapi Yang kayaknya nggak ada yang mudik kayaknya dia. nggak ada ya? Nggak ada yang mudik Nekat teman-teman. juga tuh Sepertinya sih. yang ke Jawa tuh, yang ke itu banyak yang nekat tuh kayaknya. Nah, untuk yang nekat mudik, Ya. jadi kalau misalkan anggaplah dia baru masuk kantor misalkan minggu depan, ya dia pasti akan telat untuk masuk kantornya. Karena dia harus ada karantina mandiri dulu 14 hari. Itu kalau dia negatif. Iya. Nah, kalau dia positif, apalagi, paling nggak sebulan lah, nggak masuk kantor. Aduh. Terus tempat kerjamu gimana, Mida? Kamu bukan working from home ya? Nggak ya? Ya, WFH juga, WFH. Oke. Kuliahnya juga online sini. Ya, online apa? Ya, sebenarnya ya dengan COVID-19 ini sebenarnya apa banyak norma-norma baru jadinya. Jadi yang biasanya kita New malas normal. belajar online, akhirnya harus belajar online gitu. Terus Iya, iya. jadi Ya, ya juga ini juga kayak pakai Zoom ini juga nih baru kan. iya 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 Kayak pakai Zoom juga gara-gara ini kan. betul. Jadi yang nggak aware dengan Hmm, kesehatan sekarang jadi rajin cuci tangan gitu kan. Jadi lebih ya, misalkan lagi bersin atau batuk nutup dengan gini atau nutup pakai gini terus tangannya dicuci kan gitu ya. Jadi lebih lebih ya ya. menurut aku ya mungkin ini cara Tuhan lah untuk untuk ngajarin ngajarin makhluknya gitu untuk jaga kesehatan gitu. Terus yang penting jangan stres, karena stres juga loh yang kayak gini. Ya itu pengaruh banget loh kayak yang stres apa-apa. Jadi mempengaruhi apa kesehatan mental. Dan kalau udah kesehatan Iya, mental ya, kepengaruh betul, ya betul. apa hormon-hormon yang harusnya bisa memproduksi untuk kebahagiaan malah jadi stres gitu, malah malah Ya. berkurang gitu kan. Imunnya jadi turun. Apa? Aduh, imun jadi turun kalau Iya, stres. enggak yang sederhana gini aja Mida, kalau kita lagi sakit gigi, oke, kalau Hmm, kita lagi sakit gigi, iya, ya. mengapa akan terasa sakit giginya tuh terasa banget kalau saat malam hari? Kenapa bukan siang hari? Nah, kan? Benar nggak? Perhatiin aja, orang itu akan merasa paling sakit gigi kalau malam, karena apa? Produksi hormon dia, yang hormon untuk menjaga proteksi badan dia itu, saat malam hari kan turun tuh, nggak aktif. Oke, Oh, begitu begitu tidak aktif, iya, ya. yang sakit-sakit gigi apa itu pasti akan kerasa lebih akan kerasa lebih lebih sakit gitu dibandingkan kalau saat yang hari. Itu. Jadi, Hmm, nah, kembali lagi kalau kita saat COVID-19 ini kalau kita stres apa-apa, ya udah. Artinya kan hormon yang memproduksi untuk melindungi diri berkurang, kan gitu. iya. Itulah.
Ya sekarang orang bilang kan, apa itu berdamai dengan COVID-19, berdamai. Ya gini aja, sampai saat ini kan kita belum ketemu itu virus apa vaksin untuk virus HIV. Vaksin ya. Misalkan Ya. vaksin untuk virus HIV. Oh orang juga sekarang udah bisa hidup dengan, artinya ya tentu dengan menjaga pola aktivitas apa-apa semua gitu kan. Tapi paling nggak dengan COVID-19 kita jadi lebih aware dengan kesehatan diri lah gitu. Terus gimana nih? Ada rencana mau pulang nggak ke Duri? Desember mungkin ya. Mudah-mudahan lah bisa ya Desember. Kayaknya Ya agak sama susah Natal. juga Desember itu agak susah Susah juga juga ya. masih on off Aduh, juga. tahun ini biasa Lebaran pulang. Biasa Iya, Lebaran kan sekarang udah liburnya sekarang nggak pulang. Tahu di Desember nanti. di kan aku sejak tanggal 16 Maret kemarin kan aku ada di Malaysia. Jadi terus Malaysia kan udah menerapkan PSBB-nya Malaysia lah namanya. Namanya Ya. Movement Control Order. Nah, itu mereka menerapkannya itu dengan beberapa fase. Fase pertama itu dalam satu rumah hanya boleh satu orang keluar untuk beli barang-barang. Itu fase pertamanya. Jadi, dan belinya tuh nggak boleh lebih dari radius 10 km dari rumah kediaman dia. Oke. Terus fase kedua, jadi penentuan fase ini berdasarkan dari jumlah kasus per harinya. Jadi kalau misalkan jumlah kasus per harinya makin menurun, baru dia masuk ke fase kedua. Di mana fase kedua ini adalah lebih dari maksimum 2 orang per rumah bisa keluar untuk beli barang-barang kayak keperluan mingguan lah gitu kan. Lebih dari 2 orang dan masih 10 km, nggak boleh lebih. Jadi kalau misalkan kita mau beli barang, misalkan rumah kita anggaplah di mana di pasar Minggu. Terus kita mau beli barangnya di mana, misalkan di Subang gitu kan, di Lembang, ya nggak boleh. Gitu. Jadi dia ada radiusnya. Dan untuk membuktikan bahwa kita memang tinggal di rumah itu, misalkan gitu ya, itu kita harus kemana-mana bawa tagihan listrik atau tagihan air. Biar tahu alamatnya gitu ya. Jadi bukan sekedar KTP ya, tapi tagihan listrik atau tagihan air. Sebab bisa aja kan alamat KTP dengan alamat kita berdomisili kan beda, bisa aja kan. Ya. Nah, itu. Nah sekarang udah mulai relax. Gimana, Mida? Oh, lebih ketat di Malaysia ya daripada ya? Gimana? Pakai lebih ketat di Malaysia di KL ketimbang di sininya sampai harus nunjukin. Oh iya. Di sini kayak ada razia polisi apa-apa tuh, wajar banget itu. Jadi setiap Iya, aku ada lihat-lihat itu kiriman video yang orang Malaysia nggak boleh kumpul-kumpul gitu ya, bubarin kalau udah malam kumpul gitu ya. Ada patrolinya ya. Oh, bahkan kemarin kan waktu Lebaran hari pertama kan Lebaran nggak boleh mudik, itu udah pasti. Terus nggak boleh artinya nggak boleh. Jadi kan banyak dari mereka misalnya tinggal di Kuala Lumpur, tapi misalkan tinggal di Jakarta, tapi rumah kalau mudik itu ke Bandung misalnya gitu. Itu di Malaysia itu dibatasin. Jadi di perbatasan antara Jakarta sama Jawa Barat itu ada polisi. Begitu kamu misalkan berdomisilinya di Jakarta, kamu mau ngapain ke Bandung? Udah putar balik udah, putar balik. Nah, terus kemarin kan Lebaran juga nggak dibolehkan. Sholat Idul Fitri juga nggak dibolehin. Jadi sholat Idul Fitri di rumah aja. Terus kemarin Lebaran Idul Fitri hari pertama kita boleh berkunjung, kita boleh berlebaran ke rumah orang, tapi rumah orang yang kita kunjungi dia harus memastikan bahwa nggak boleh lebih dari 15 atau 20 orang dalam satu rumah dalam satu waktu. Ya itu juga tergantung luas rumahnya juga ya. Terus harus pakai masker terus, kecuali saat berfoto lah, berfoto ya udah nggak usah pakai masker gitu. Foto lepas aja. Nah terus foto nggak kelihatan wajah. Iya, nah social distancing apa semua itu memang harus. Terus setelah itu kalau ada
dicurigai, misalkan si empunya rumah itu melanggar aturan itu, polisi atau tentara berhak masuk ke rumah itu dan menghukum orang itu dan bayar denda sekitar 5 jutaan rupiah gitu kalau di kalau di kalau di Ringgit. apa Di kalau rupiah. dikonversi. Nah, kalau dirupiahkan gitu. Nah, ya kalau aku melihat ya kepastian penegakan hukumnya lebih pasti aja di sini dibanding di Indonesia. Di Indonesia kan aduh yang salah aja bisa ngotot kan ini. Iya, iya, banyak video yang gitu ya, ngelawan-ngelawan petugas ya. Aduh, aduh, parah-parah lah kalau gitu. Kalau di Malaysia kita misalkan diberhentikan sama polisi misalnya gitu kan, ya diberhentikan saat nyetir diberhentikan sama polisi. Misalkan terus si polisinya nanya. Terus kita kayak bersetegang urat leher. Jadi bukan kontak Iya, fisik ya, bersetegang urat leher dan naikin iya. suara aja gitu. Oh, udah, Hmm. kamu udah langsung oke. Proses ya. Dia catat aja tuh, dia catat. Setelah itu udah dia akan kasih surat ke kamu bahwa kamu dianggap melawan penegakan hukum. Selain didenda, kamu dibawa ke pengadilan, bisa kemungkinan di penjara, gitulah. Jadi kalau dibilang Indonesia itu bebas, ya memang bebas banget. Iya. Jadi akhirnya ya pada ngelama gitu, jadi pada ngelunjak lah ya. Ada teratur semua sana itu ya. Teratur Iya, gitu. sebab mereka gimana? Kan mereka pernah kejadian dulu waktu 13 Mei 1969. Mereka pernah ada kejadian perkelahian antar etnis. Jadi antara Melayu, India sama Cina 13 Mei 1969. Jadi kayaknya mereka belajar banget. Jadi mereka ingin memastikan bahwa nggak ada yang berani menggunakan etnis atau suku, nggak ada yang berani untuk menggunakan isu agama ya, etnis, agama gitu, yang sara lah ya gitu, yang sara. Itu mereka ingin memastikan itu jangan ada. Jadi begitu ada satu pihak aja mencoba mengutak-ngatik gitu soal sara, udah dihajar itu orangnya. Karena memang iya ya, karena sara ini jadi hal yang kayak api dalam sekam jadinya. Jadi kayak apa orang merasa dia lebih tinggi daripada orang lain gitu loh. Dan orang lain juga merasa kalau lu bisa merasa lebih tinggi, kenapa gua nggak bisa merasa lebih tinggi kan gitu. Udah nggak ada selesainya itu udah. Iya kan? Itulah. Terus nggak ada kontak-kontak sama teman-teman gitu, teman-teman SMA atau apa Enggak. gitu. Di grup juga ada tapi nggak pernah respon juga aku. Iya. Grup SMP masih kan masih ada kan? Apa tuh? Grup SMP. Grup SMP aku masih ikut grup SMP, tapi aku jarang nimbrung karena ngerti lah grup SMP itu isinya emoticon dulu. Kapan ngobrolnya nih? Emoticon. Gitu bukan langsung clear chat semua ya. Iya, melihat emoticon semua. Aduh, ini manusia apa robot ini? Emotion gitu. Iya. Kenapa kata stiker. Iya, stiker itu kan emoticon itu ketawa hahaha apa gitu. Ini orang dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri atau enggak? Tapi nggak tahu lah, mungkin orang karena berkomunikasi yang baru mungkin kayak gitu. Sekarang mungkin aku dianggap orang kuno, orang kolot gitu. Enggak, kalau aku mau baca bahasanya memang kita ngerti bahasa Minang, tapi kan terlalu toto kali aku kadang nggak ngerti juga. Udahlah langsung delete aja. Delete conversation. Makanya kita lihat di muncul baru komen gitu ya. Aduh. Iya. Ya itulah Mida. Kayaknya udah hampir 40 menit ini ya totalnya. Jadi kan aku mulai buka tadi. Teman-teman. Ajak teman-teman yang lain gimana ya? Bikin apa gitu ya? Ya, enggak. Jadi ya itu. Reuni virtual ya. Reuni virtual. Jadi ya udah nanti ini kan obrolan ini aku rekam nih. Oke. Jadi nanti aku posting aja di grup SMA lah nanti. Kan ini kita ngobrolnya SMA. Kita kan ngobrol mengenai SMA. Jadi ya udahlah nanti kita lihat lah kalau kemudian ada yang lain ya. Iya, kita lihat animenya gimana gitu. Dan jujur aku juga lagi belajar gimana cara setup kalau nyanyi itu gimana gitu.
jadi aku masih belajar sebenarnya, jadi kasih aku waktu. Ya, first blessing. Ini aku juga cuma tahu join doang. Iya. Nah, nggak, yang enaknya di Zoom ini kalau kita cuman sebagai peserta, kita nggak harus bikin account. Iya kan? Iya. Nggak harus bikin account, Mida. Jadi kalau hanya sebagai peserta, kayak misalkan dalam kasus ini kan aku jadi host, jadi tuan rumah. Kamu jadi peserta, kan gitu kan? Kamu nggak perlu sign in, kamu nggak perlu join pakai accountmu. Jadi kamu tinggal launching Zoom, terus kamu masukkan aja apa meeting ID-nya tadi yang aku kasih, apa meeting ID-nya, terus kamu masukkan password-nya, udah masuk kamu. Jadi kamu nggak harus daftar dulu, ini dulu, nggak. Itu enaknya Zoom itu. Kan kalau sebagian kan harus daftar dulu, harus punya akun apa-apa semua kan, ini enggak. Hanya install aja aplikasinya, gitu aja. Itulah. Iyalah, Mida, gitu dulu. Kamu pulanglah, ngapain di kantor? Enggak ada kerjaan juga. Iya. Kalau aku sih tetap aja, walaupun sejak Maret itu artinya secara fisik nggak ada kerja di kantor, tapi ya tetap kerjaan aja. Tiap pagi itu ada meeting, Zoom meeting ini. Tiap pagi itu paling nggak, terus harus memberi presentasi apa semua. Kan ini kan kita bisa sharing screen kan nanti. Jadi sebenarnya ide yang aku lagi aku cari itu adalah kalau untuk karaoke nanti, aku hanya sharing aja, misalkan musiknya dengan kata-katanya untuk karaoke. Nah, semua peserta yang lain kan bisa lihat itunya nanti, musiknya itu sama apa, bisa dengar musiknya sama apa tulisannya, lirik lagunya. Jadi udah tinggal nyanyi aja gitu. Idenya gitu. Tapi ya, untuk kabar-kabari. Ya, tapi untuk implementasi realnya aku masih belum pede lah gitu. Jadi harus belajar dulu lah. Yalah. Oke, Mida, itu dulu. Terima kasih. Jaga kesehatan. Pokoknya kalau nggak ada keperluan banget jangan keluar rumah lah. Karena virus ini tidak terlihat, virus ini tidak bisa dirasakan. Bisa dirasakan dengan sakit, tapi ya nggak bisa kelihatan. Jadi ya harus jaga kesehatan lah. Jadi semua protokol COVID-19 harus diikutin semua lah, cuci tangan lah, social distancing apa semua itu. Ya. Oke, Mida, terima kasih banyak. Nanti kita ini lagi, kita virtual lagi, kita coba lagi. Oke, bye Mida. Oke. Selamat hari Minggu. Bye. Yuk. Sama-sama.